Yo, halo, balik lagi sama gue sama Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupload ataupun menginfokan seputaran update Bitcoin. Kemudian juga ada VDX dan VD ya teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian punya request untuk istilahnya beberapa koin yang berfundamental ataupun yang kalian penasaran untuk saya bahas. Nah, jadi saya juga pengen nanya ke kalian, apakah kalian pengen saya untuk ngebahas ya untuk koin-koin metaverse dan bagaimana cara membeli raca token dan bagaimana menurut pandangan saya gitu. Kalau misalkan kalian setuju, kalian komen aja. Mungkin nanti akan saya bikinin videonya ya teman-teman, dan juga sedikit edukasi ataupun saya mengasih informasi buat kalian ya kalau misalkan bermain token di PancakeSwap itu seperti apa gitu. Jadi mungkin itu di next video sekaligus bahas Bitcoin kali ya teman-teman, mungkin besok atau lusa. Kalau kalian setuju, kalian bisa komen ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya sudah bahas untuk Bitcoin. Emang ada beberapa skenario, ini adalah salah satu skenario nya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah garis trendline supportnya ya, garis warna kuning bawah ini teman-teman ya. Cuman memang untuk saat ini dia sudah terbreakdown gitu teman-teman. Jadi memang trendline kuning ini sudah terbreakdown ya oleh price action dari si Bitcoin. Jadi memang yang ini saya udah nggak pakai ya teman. Jadi ya pakainya salah satunya di sini ya. Dia membentuk seperti falling wedge pattern ya. Ini time frame 1 day-nya ya, daily-nya. Kemudian kalau misalkan kita lihat yang lebih detail lagi di hourly-nya atau 4 jamnya. Nah, ini lebih jelas lagi teman-teman. Ini membentuk seperti falling wedge pattern dan ini adalah key supportnya dia ya teman-teman, di area kuning ini itu di sekitaran 52.300 sampai di sekitaran 53.800 dolar ya. Ini adalah key support terdekat untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi kemarin saya sudah bahas juga ya, probabilitasnya memang untuk falling wedge pattern ini dia bisa melakukan pembalikan arah teman-teman, atau salah satu pattern yang bagus untuk pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend kembali gitu ya teman-teman ya. Tentunya juga ini belum bukan sifatnya 100% pasti teman-teman ya. Oke. Jadi memang kita bisa lihat ya, kemarin itu akhirnya dia down juga teman-teman ya, setelah beberapa saat itu mampu dipertahankan di area sini ya. Sebelumnya kan bertahan terus gitu kan di area sekitaran 55.400-an sampai 56.000 dolar ya. Jadi harganya benar-benar tertahan di area itu, dan akhirnya Black Friday ya teman-teman ya. Black Friday diskon ya. Jadi nggak cuman all shop aja yang diskon, tapi di kripto juga diskon teman-teman ya. Jadi inilah yang kebanyakan orang inginkan untuk Bitcoin bisa sampai ke 54.000, 53.000 dolar teman-teman ya. Sudah tercapai gitu ya. Jadi buat kalian pasti sudah mungkin udah lumayan banyak yang sudah mulai akumulasi lagi teman-teman untuk beberapa koin andalannya gitu ya teman-teman ya. Oke, lihat kondisi untuk Bitcoin seperti ini, memang dia masih di area mendekati area oversold-nya ya untuk RSI time frame 4 jamnya. Nah, sekarang ini tugasnya untuk si Bitcoin adalah mempertahankan posisinya setidaknya di area kuning ini yang tadi sudah saya infokan teman-teman ya. Nih ya, sebelumnya menjadi support dan resisten juga untuk si Bitcoin di sini. Ini menjadi resisten dan ini menjadi support ya teman-teman ya untuk si Bitcoin-nya. Ya, lalu kalau misalkan kita tarik juga sebentar teman-teman ya, kita tarik ya. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti biasa kita tarik untuk kita coba bikin sebentar teman-teman ya. Sebentar kita bikin parallel channel ya dari sini. Ya, ke sini ya. Kita tarik dan ya high-nya kita ambil di sini lah kurang lebihnya. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini adalah support trendline next lagi untuk si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat ini seperti membentuk yang namanya ascending channel ya dalam pergerakannya si Bitcoin. Nah, jadi ini benar-benar mendekati ya teman nih, pas banget dengan adanya support ya teman-teman dari pattern falling wedge pattern ya. Kemudian juga ada yang tadi saya sudah infokan di box warna kuning ini adalah key supportnya untuk saat ini untuk si Bitcoin, dan ini juga ada garis bawah ini dari trendline ya teman-teman ya, ataupun dari ascending channel untuk si Bitcoin. Jadi memang di area-area di sini nih teman-teman ya, di area sini nih ya, itu adalah area ataupun support yang menurut saya kalau misalkan kita lihat seperti ini juga adalah support yang cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Hopefully dia mampu bertahan untuk melanjutkan penguatan terdekat ya, setidaknya ke arah resisten dari garis trendline si falling wedge pattern ini teman-teman ya. Jadi itu harapannya gitu ya. Jadi sedalam-dalamnya dia bisa ngeris ke sekitar 51 ribuan dolar sekian ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan angka psikologisnya biasanya itu ya, itu di kisaran 50.000 dolar ya teman-teman ya. Itu adalah angka psikologis untuk si Bitcoin terdekat
ya teman-teman ya. Jadi tetap aja saran saya kalau misalkan kita sudah akumulasi, tetap akumulasi ataupun melakukan cicil beli di beberapa posisi ya, jangan all in di satu posisi aja teman-teman ya. Jadi untuk yang nanya ini next target di kisaran berapa, pasti masih di sekitar sini teman. Nah di sini ya, sebelumnya kan menjadi support gitu kan. Nah ini kita bisa lihat juga di sekitar 55.700an sampai 56.000 dolar lah ya. Itu harus ditembus oleh si Bitcoin untuk bisa melanjutkan penguatan ke next target ke sekitar 58.000 60.000 dolar teman-teman untuk si Bitcoinnya. Jadi saya tandain aja ya teman-teman biar lebih jelas. Di sini kisaran 58.000-nya, dan di sini tuh di sekitar 60.000-nya di sini. Nah ini teman-teman ya, tuh di area 60.000 ini juga adalah area krusial next target oleh si Bitcoin. Jadi ini ada beberapa target untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya gitu teman-teman ya. Nah jadi yang nanyain untuk Bitcoin ya, kalau probabilitasnya dia mampu mempertahankan posisinya di sini, ini kan setelah down ya teman-teman, mempertahankan posisinya dan akhirnya dia breakout ya teman-teman, bikin base breakout untuk bisa ngeris ke ATH sebelumnya gitu ya. Hopefully kejadiannya seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi itu harapannya ya. Jadi ini sekilas untuk Bitcoin. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin Indonesia juga dia mengalami drop. Jadi kita bisa lihat altcoin itu nggak benar-benar dump parah gitu ya teman-teman ya. Jadi harganya masih mungkin terjaga nggak jauh dari beberapa harga waktu bulan-bulan awal inilah teman-teman ya. Nggak terlalu nggak terlalu signifikan jatuhnya atau koreksinya gitu ya. Cuman untuk beberapa koin yang fundamentalnya bagus gitu ya, dan capsnya lumayan besar gitu ya. Tapi kalau misalkan koin-koin yang benar-benar receh ya, itu udah beda cerita lagi teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk Bitcoinnya ya. Jadi kalau misalkan kita ukur ya teman-teman, kalau misalkan kita pakai ini trendline ya di sini ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan dia mampu untuk nge-breakout teman-teman ya ke kisaran balik lagi ke kisaran sekitar 66.000 dolar lagi nih ya. Jadi saya ambil garis kuning ini ya, balikin ke waktu dia mungkin bisa berproses ya seperti ini, dia berproses untuk break. Nah jadi ukurnya di sini kurang lebih balik lagi ke kisaran 66.000 dolar untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia malah terbreakdown teman-teman ya, ini misalkan terbreakdown dari area sinilah ya, itu targetnya ke sekitar 42 ribuan dolar nih. Jadi ini pas banget ya teman-teman, kita bisa perhatikan di sini. Ini pas banget ya dari target ini. Kalau misalkan kita pakein box ini adalah juga bisa dikatakan support nih. Support dan resisten juga nih. Tuh ya teman-teman ya, beberapa kali menjadi support, kita bisa lihat di sini nih ya. Support dan resisten. Tuh teman-teman ya, ini juga sempat hit juga, sempat pullback lagi ke arah situ nih. Ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si Bitcoinnya ya. Jadi memang kalau misalkan kita sudah open posisi pun tetap aja melakukan averaging down gitu teman ya. Jangan open posisi ataupun all in di satu posisi. Oke, jadi next lagi saya ingin info ya seputaran VD dan VDX. Jadi ini adalah kabar yang kurang mengenakan ya. Untuk para trader ataupun holder VD gitu ya, khususnya di salah satu exchange yaitu di Indodax ya, karena memang ini kita bisa lihat ya informasinya itu bakalan di delist dari Indodax, VD dan VDX gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa kalian tukar ya, kalau misalkan VD kalian bisa kirim lewat ERC20, kalau VDX itu TRC20 ya. Jadi ini start ini 30 November nih 2021 nih teman-teman ya, jadi jam 6 AM ya teman-teman UTC plus 7 nih teman-teman ya. Jadi di sini kita baca sekilas ya, ini adalah Instagram resmi dari Indodax tuh ya, verify ya, tanda checklist biru gitu teman-teman ya. Oleh karena itu, demi memberikan keamanan bagi member terhadap aset kripto yang diperdagangkan, Indodax mengacu pada daftar hitam dari Satgas Waspada Investasi dalam hal delisting token yang masuk ke dalam daftar hitam investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang merupakan wadah koordinasi antara instansi dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan himpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin atau yang dikenal dengan investasi ilegal ya. Jadi ini kita bisa lihat untuk informasi selengkapnya ya, kita baca-baca dulu teman-teman ya. Nah di sini ya untuk blognya blog.indodax.com ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah artikelnya. Halo member Indodax, sebagai marketplace ya kripto yang aman dan terpercaya di Indonesia, Indodax selalu memberikan komitmen untuk menyediakan aset kripto berkualitas untuk diperdagangkan di marketplace Indodax. Oleh karena itu, demi memberikan keamanan bagi member terhadap aset kripto yang diperdagangkan, Indodax mengacu pada daftar hitam dari Satgas Waspada Investasi dalam hal delisting token yang masuk
ke dalam daftar hitam investasi otoritas jasa keuangan atau OJK ya, yang merupakan wadah koordinasi antara instansi dalam rangka mengoptimalkan upaya. Ini kan tadi sama ya teman-teman ya, dengan investasi legal. Kemudian kita baca lagi ya nextnya, berdasarkan hasil koordinasi Satgas Waspada Investasi OJK pada tanggal 12 Oktober 2021, PT Ricen Digital Indonesia dihentikan kegiatannya. Nah, kenapa? Karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau multi level marketing tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berarti lewat MLM ya. Maka Satgas Waspada Investasi atau OJK telah mengirimkan surat perihal permohonan delisting VD-Coin dan VDX kepada Indodax. Berkaitan dengan hal tersebut, Indodax melakukan delisting terhadap VD dan VDX ya teman-teman ya. Jadi kalau dari beritanya ini kita bisa baca kalau misalkan dia itu dihentikan ya kegiatannya karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau multi level marketing tanpa izin. Tuh berarti mereka memang istilahnya ada oknum-oknum yang nakal gitu ya teman-teman ya. Udah tanpa izin lewat MLM jual koin-koin VD dan VDX gitu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi nggak lewat Indodax ya, jadi mungkin nggak sesuai perjanjian awal lah gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga kalau bisa dari bacaan ini, PT Ricen Digital Indonesia ini dihentikan kegiatannya kan melakukan penawaran aset kripto kan secara tanpa izin ya, berarti dia kayak main belakang lah gitu, kurang lebihnya seperti itu teman-teman kalau misalkan saya baca dari blog ini atau artikel ini teman-teman ya. Jadi itulah yang sangat disayangkan kalau misalkan kita tahu sendiri kalau VD dan VDX itu kan bergerak di sistem periklanan gitu kan teman-teman ya. Jadi menurut saya tuh VD dan VDX menurut saya tuh untuk projectnya itu lumayan, cuman memang mungkin ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab akhirnya melakukan ini penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau MLM ya secara ilegal dan tanpa izin gitu ya. Sayangnya yang sangat disayangkan itu aja ya, karena ada oknum-oknum seperti itu yang ya bisa dibilang nggak bertanggung jawab lah. Jadi semua kena imbasnya gitu teman-teman ya. Jadi ya sangat disayangkan lah. Kenangan VD dan VDX waktu itu kan sempet ngepam banget, udah cuan banyak dan lain sebagainya gitu kan. Ya sangat disayangkan harus akhirnya di delisting dari Indodax 30 November ya teman-teman. Jadi kurang lebih sebentar lagi ya bisa menghiasi apa ya pertengahan tahun lah ya. VD dan VDX ini kan sempat ngeboom gitu ya, kuartal 1 atau sampai kuartal 2 tahun ini gitu ya. Ya kisaran-kisaran itulah. Ya kemudian ini bagi para member Indodax memiliki aset kripto VD dan VDX harap diperhatikan bahwa per tanggal 30 November 2021 ya teman-teman ya, semua aktivitas trading VD dan VDX akan ditutup. Maka jika Anda masih memiliki pending order akan otomatis dibatalkan atau cancel. Kemudian deposit dan penarikan saldo aset kripto VD dan VDX akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu disarankan untuk segera melakukan pemindahan aset VD dan VDX Anda ke wallet pribadi. Anda tidak perlu khawatir dengan saldo VD dan VDX Anda karena tetap akan aman tersimpan di sistem kami. Namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai dengan tanggal yang ditentukan agar Anda dapat melakukan trading VD dan VDX di exchange lain. Jadi disarankan kalau misalkan kalau masih punya VD dan VDX itu kalian pindahin ya ke beberapa exchange lain. Kalau misalkan kita lihat ke CoinMarketCap ya, kemudian kita di VD ya sebenarnya kalian itu bisa kirim ke beberapa market yang mereka. Kita bisa lihat ya di sini ya, ada Huobi Global, Get.io ya, ada Pionex, Hotbit dan beberapa yang lainnya juga nih teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa istilahnya pindahin ke beberapa exchange ini ya. Kalau misalkan kalian yang masih punya VD dan VDX untuk mau di tradingin lagi atau lain sebagainya, atau mungkin kalian nggak mau CL gitu ya teman-teman ya untuk si VD dan VDX ini. Tapi by the way untuk VD dan VDX ini kemarin saya sempat coba iseng klik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan untuk VD ini sendiri itu kurang lebih kisaran 40.000 sampai 60.000 koin untuk fee transfer ke exchange lain. Jadi itu sekitar 400 sampai 700 ribuan lah sekitar itu fee untuk transfer atau kirim ke exchange lain. Jadi itu menurut saya cukup mahal ya. Kalau misalkan kalian punyanya jumlah koinnya di bawah itu ya berarti nggak bisa kirim ke exchange lain ya. Kurang lebihnya kan gambarannya seperti itu. Mau nggak mau mungkin kalian akan CL atau ya cari jalan lain gitu teman-teman ya. Kan kurang lebihnya seperti itu untuk VD dan VDX ya. Jadi ini sekilas untuk pembahasan VD dan VDX. Saya nggak bakalan bergerak untuk bahas lebih lanjut ya.
Saya lebih ngomentarin untuk video Nvidia karena dari Indodax itu aja teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi apa ya, salah satu pembelajaran juga kalau misalkan kita beli koin pun ya tetap harus analisa lagi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih kurang yakin ya udah jangan di tradingin gitu ya untuk untuk mungkin token atau koin-koin pilihan dari kalian. Balik lagi saya cuma bisa komentar sangat-sangat disayangkan karena ada orang ataupun oknum yang kurang bertanggung jawab, akhirnya semua kena imbasnya ya teman-teman. Ya udahlah, mau bagaimana lagi lah teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan happy weekend semuanya. Salam profit.